Petinggi parpol yang cukup ternama di Indonesia, yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh baru saja menggelar pertemuan. Mereka mulai melakukan manuver untuk menyambut pemilu 2024. Pertemuan dua tokoh politik itu dilakukan di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Perjumpaan Prabowo Paloh ini tidak lepas dari konteks politik kekinian jelang kontestasi Pilpres 2024. Sungguh naif kalau pertemuan itu hanya dimaknakan sebagai pertemuan biasa. Bagaimanapun, sangat terbuka untuk menafsirkan apa makna sesungguhnya di balik pertemuan dua tokoh tersebut. Tafsir pertama, kangen-kangenan alias melepas kerinduan sebagai dua teman yang sama-sama jebolan Universitas Golkar semasa Presiden Soeharto berkuasa. Angin reformasi membawa para petinggi Golkar seperti Prabowo, Wiranto, Edi Sudrajat, kemudian Susilo Bambang Yudhoyono dan Surya Paloh membuat partai baru. Partai yang didirikan Prabowo yaitu Gerindra dan Nasdem yang didirikan Surya Paloh ini boleh dibilang berhasil karena telah mendudukkan anggota parlemen dalam jumlah yang signifikan. Adapun Demokrat yang didirikan SBY dan kawan-kawannya selama 2 periode menjadi the ruling party dari tahun 2004 hingga 2014. Ini jika benar tafsir sekadar temu kangen, maka di balik temu biasa itu tersemat pesan politik yang sangat gamblang yang bukan sekedar pertemuan biasa. Sekarang Nasdem berharap dengan mengusung Anies, suara-suara anti pemerintah yang koalisi jalanan itu, oposisi jalanan itu akan lari ke Nasdem. Memang ada suara yang pergi ke sana, tapi tidak signifikan ketimbang apa yang diperoleh oleh PKS, oleh Demokrat, oleh partai lain. Nah, artinya bahwa ini pembahasan yang keliru kalau memang keuntungan elektoral ini yang mau diraih. Pertemuan ini baik Prabowo dan Surya Paloh rupanya menyepakati beberapa hal penting. Pertemuan yang digelar selama 2 jam tersebut masing-masing mengaku akan menghormati tiap keputusan politik. Prabowo menghormati keputusan Nasdem termasuk soal Anies Baswedan yang dideklarasikan bakal Capres 2024. Awalnya Prabowo ditanya soal peluang berduet dengan Anies di Pilpres 2024. Prabowo menyebut pihaknya akan menghormati tiap langkah politik yang diambil oleh Nasdem. Kita akan menghormati langkah politik masing-masing dan kita sudah bertekad akan melakukan komunikasi yang lebih erat dan lebih intensif. Menurut Prabowo, jikapun nanti tidak ditemukan kesepakatan antara Gerindra dan Nasdem, ia menyatakan akan menerima keputusan tersebut. Prabowo juga mengatakan siap bersaing dengan Anies dalam pemilu mendatang. Kalaupun Anies sudah jadi keputusan politik Nasdem dan kawan-kawan, ya kita hormati. Ya sudah kita hadapi, rakyat yang milih, rakyat yang akan memilih, katanya. Kita sepakat bahwa kita ingin suasana bangsa dan negara selalu dalam keadaan damai, dalam keadaan rukun, dalam keadaan bersatu, bahwa persaingan, rivalitas itu perlu, bahwa juga kita tidak boleh takut dengan oposisi, sepertinya gitu, betul. Tapi oposisi harus oposisi yang selalu konstruktif, selalu damai, dan selalu dalam kerangka NKRI, selalu dalam kerangka Pancasila, selalu dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika, saya kira begitu, Pak Surya. Nah, seandainya mereka misalkan berkoalisi, ya itu bagus. Seandainya tidak, dan itu juga menjadi sebuah nanti kontestasi yang ketika mereka berbeda, tetapi ya tetap harus menjaga persatuan. Kan itu yang harus dijaga. Di politik itu kan ketika menjadi lawan yang harus berhadapan-hadapan. Ketika menjadi kawan, ya tentu mereka berteman dalam sebuah pertarungan atau koalisi. Tetapi kan ketika menjadi lawan, seandainya Pak Prabowo dengan Pak
Surya Paloh tidak berkoalisi gitu, partainya kan masih bisa berteman, masih bisa bersatu untuk tetap menjaga bangsa ini. Belajar dari pengalaman masa lalu, banyak kesedihan, banyak kepahitan yang kita petik. Nah, semakin bisa kita mengambil referensi pengalaman ini dengan kesadaran yang kita persiapkan, sedemikian rupa untuk menghadapi pemilu 2024, kami bertekad menjadi garda terdepan untuk menjaga suasana pemilu yang lebih stabil, yang lebih tenang. Ya, masalahnya tadi hanya masalah kalau terpilihnya Bung Anies ini. Apakah akan meneruskan polisi kebijakan yang sudah dijalankan oleh pemerintah pada saat ini? Tentu kalau bisa diteruskan amat baik sekali. Kenapa alasan untuk tidak meneruskan? Kita tidak mau pembangunan itu harus terhenti. Perlu perbaikan, jelas itu mutlak. Tidak ada kesempurnaan dalam seluruh apapun yang telah kita lalui bersama. Ada upaya-upaya perbaikan, tapi meneruskan, saya pikir itu suatu hal yang amat sangat rasional. Galau dan serasa dipermainkan. Ya, mungkin demikian perasaan Demokrat dan PKS atas perjumpaan Prabowo dengan Surya Paloh. Bagaimana tidak? Paloh melalui partai yang didirikannya, Nasdem, ini telah sejak lama mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Tapi malah belum duduk bertiga dalam sebuah deklarasi besar-besaran koalisi yang mereka namakan Koalisi Perubahan. Sementara PKS dan Demokrat ini telah sama-sama sepakat mengusung sosok yang sama. Tetapi, Paloh sebagai motor penggerak ini malah bergerak sendirian tanpa melibatkan mereka. Ya, jika bisa diandaikan Demokrat dan PKS itu manusia yang punya hati, bagaimana kira-kira perasaan mereka berdua tatkala bos Nasdem tiba-tiba berkunjung ke Hambalang dan mengadakan pertemuan dengan Prabowo? Memang juga tidak takut menjadi capres abadi. Saya kira satu keputusan yang sangat menarik, pemirsa, karena ada bentuk penghargaan kepada Surya Paloh terhadap pilihan politiknya, dan sebaliknya juga ya, sama-sama koalisi istana ini ya, Surya Paloh juga diharap ya menghargai keputusan terhadap apa yang diambil oleh Gerindra untuk mencapreskan Prabowo ya. Hal itu pemirsa dikatakan oleh Prabowo ya, disampaikan menjawab pertanyaan apakah ada pasangan Prabowo Anies yang disodorkan dalam pertemuan dengan Surya Paloh hari ini. Ini pemirsa perkembangan terakhir hubungan antara Gerindra dan Prabowo ya saat Surya Paloh ini, saya kira ini memang luar biasa. Surya Paloh ini kemampuan dan lobby-lobbynya untuk menjaga tali silaturahmi atau kedekatan lah ya, jangan sampai membuat friksi. Itu tetap ingin berhubungan baik dengan semua partai yang ada, termasuk sebetulnya adalah untuk dengan hubungannya dengan PDIP ya. Kalau ada sinyal-sinyal, Surya Paloh siap untuk datang ke PDIP, tetapi tampak bahwa PDIP tidak memberikan respon cukup politik ya. Kemungkinan pintu itu tertutup bagi Surya Paloh bahkan untuk sekedar silaturahmi ke PDIP.